Presiden Prabowo jadi target Black Campaign, Laskar Cinta Jokowi. Ada sabotase di istana, lengserkan Prabowo. Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantio mengingatkan Presiden Prabowo bahwa ada upaya sabotase dari lingkungan istana yang mengarah ke pemakzulan. Beberapa kasus memperlihatkan indikasi kuat, dimulai dari Menteri KKP yang melakukan perlawanan terhadap perintah Prabowo dengan melarang pembongkaran pagar laut di Tangerang. Lalu kenaikan PPN 12% oleh Menko yang akhirnya dibatalkan Prabowo sebelum kemarahan rakyat meluas. Ada juga kebijakan distribusi gas melon yang membuat antrean menumpuk di banyak tempat. Bahkan ada yang meninggal dunia karena Menteri ESDM hanya membolehkan dijual oleh agen. Lalu tambang Raja Ampat yang membuat Prabowo disorot dunia internasional karena merupakan geopark warisan dunia. Jenderal Purnawirawan Gatot mengatakan, semua ini bentuk sabotase terstruktur dan sistematis. Laskar Cinta Jokowi, Prabowo tak bisa jaga keamanan negara lebih baik, mundur. Aduh, bagaimana sih? Berarti menurut kalian bagaimana? Laskar Cinta Jokowi, Prabowo disuruh mundur pasca demonstran besar-besaran di Indonesia. Tanggapan kalian bagaimana? Apakah ada campur tangan geng Solo atau seperti apa? Makin kebuka nih kayaknya ya. Coba tes komen, bagaimana sih sebenarnya yang terjadi? Ini ada berita, langsung malam itu kalau juga ada dari Laskar Cinta Jokowi mengatakan, menarasikan, kalau Prabowo tidak bisa menjaga keamanan, lebih baik Prabowo mundur. Mimpi lu, terus diganti Gibran, atuh. Yang satu, kita lengserkan Prabowo dengan kekuatan full team yang disebut DJ, ya, Pak dari Partai Kader PSI. Inilah salah satu ya pendukung Jokowi, di mana dengan adanya keruk demo yang dilakukan oleh para pendemo, membubarkan anggota DPR. Di sini dibuat kesempatan oleh pendukung Jokowi atau yang disebut Laskar Jokowi dan kader PSI yang namanya DJ. Seakan-akan kesempatan momentum banyak masyarakat ini diambil kesempatan untuk menyerang Prabowo, supaya Prabowo itu kalau tidak bisa menjaga keamanan mending turun, diganti Gibran. Mimpi lo. Sekarang kita bisa melihat ya bagaimana biang otak dari pendukung Jokowi yang namanya Laskar Cinta Jokowi dan DJ kader PSI. Memang di situ sengaja ingin Prabowo turun dan diganti Gibran. Mimpi lo. Waspada, ada upaya melemahkan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akhir-akhir ini. Disinyalir kelompok geng Solo terus bermanuver untuk merusak sistem tata kelola berbangsa dan bernegara yang sudah menjadi ciri khas Jokowi saat memimpin, melalui antek-anteknya yang saat ini menempati jabatan strategis di pemerintahan Prabowo. Sebagai anak bangsa yang sangat mencintai Republik ini, saya ingatkan Bapak Presiden Prabowo untuk segera membersihkan kabinetnya dari antek-antek Jokowi atau dikenal dengan istilah geng Solo. Segera dibersihkan jika ingin negeri ini bangkit, tumbuh dan berkembang menjadi negara yang besar dan negara maju. Jika terlambat, maka kehancuran negeri ini seperti yang Bapak Presiden Prabowo pernah prediksi, 2030 Indonesia akan bubar, itu bukan hal yang mustahil. Maka saya ingatkan sekali lagi, Bapak Prabowo, jangan menganggap persoalan ini adalah persoalan ringan. Karena sekali lagi mereka terus bermanuver untuk melemahkan kepemimpinan Bapak. Maka satu-satunya jalan, cepat atau lambat, Bapak Presiden Prabowo harus segera menyikapi persoalan ini dengan membersihkan kabinetnya dari pengaruh geng Solo. Nah, saya melihat begini, Bang Hersu, ini kita lihat mozaik yang terjadi sebenarnya. Ini kan kita sudah ingatkan bahwa Pak Prabowo perjanjian 13 surat perintah 13 Oktober dari Jokowi yang pada saat 2024. Oh, menjelang pelantikan dan penyusunan kabinet ya?
Itu kan kita tahu persis bahwa ada yang diutus menteri senior ke sana untuk menyampaikan titipan. Saya suruh menyatakan geng SOP, Solo Oligarki Parcok, yang menitip susunan kabinet, menitip semuanya, dan akhirnya berubah semua menjadi seakan-akan kabinet Jokowi 3 periode. Kita harus mulai dari situ. Nah, itu berlanjut terus Pak Prabowo kelihatannya mulai tidak terlalu patuh terhadap itu, belum mengganti menteri, tapi oligarki mulai disasar, koruptor mulai disasar, tapi belum mengganti pejabat-pejabat yang ditengarai adalah Jokowi 3 periode. Nah, kelihatannya Pak Prabowo makin maju sehingga ini memunculkan kekhawatiran bahwa Pak Prabowo mengkhianati tanda kutip surat perintah 13 Oktober, sehingga muncullah reaksi dari geng SOP, Solo Oligarki Parcok. Ya, ini menarik ya. Anda mungkin supaya orang jangan terlalu lupa, tanggal 13 Oktober itu pada waktu itu Pak Prabowo Solo ya. Ya ini ya, ini lihat, dan ada fotonya ini ya. Ini terlihat bahwa bagaimana Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi, dan disitulah yang ditengarai bahwa Pak Jokowi menyodorkan susunan kabinet yang dia inginkan. Gitu maksudnya Abang tadi ya? Ya, saya ingatkan, mengulangi ini, bahwa pertemuan Solo 13 Oktober itu didahului oleh pertemuan geng SOP di ibu kota negara, IKN 11 dan 12. Oh ya? Dan keputusan di sana mengutus menteri yang sangat berkuasa ke Solo. Oh, oke. Dan dialah menyampaikan bahwa apabila kita mau selamat semua, maka Pak Prabowo harus mengikuti ini Jokowi. Oh, jadi itu bukan semata-mata dari Jokowi pribadi, bukan ya, susunan kabinet? Bukan. Itu hasil pertemuan, titipan dari oligarki ya. Titipan oligarki, dan yang nyampaikan saya itu orang yang hadir di IKN, bukan isu. Kesimpulannya, Anda bisa bertanggungjawabkan ini ya, ini soal ini ya. Karena yang nyampaikan saya itu bahwa itu memang diutus ke sana, kan uju-uju Pak Prabowo ke Solo kan? Ya. Prabowo itu memang ditarget 2 tahun turun. Cara menurunkan Prabowo itu adalah bagaimana kecintaan rakyat itu dihancurin dari mulai bulan Januari sampai sekarang. Terus saja delegitimasi dilakukan terhadap Presiden Prabowo. Waktu pidato Jokowi disingkat di acara ulang tahun Gerindra di bulan Februari atau apa itu kan, dia kan bilang bahwa sekarang kita sadar bahwa Prabowo adalah orang paling kuat di Indonesia dan tidak ada yang bisa melawan kekuatannya. Habis pidato itu kan besoknya ada gerakan Indonesia Gelap. Bara api itu diciptakan di bulan April kalau nggak salah saya itu. Ada Menteri Dalam Negeri memindahkan 4 pulau yang milik Aceh menjadi milik Sumatera Utara, itu juga ribut. Iya. Ada ribut lagi soal nikel di Raja Ampat. Betul. Ya, ribut lagi kan gitu. Jadi keributan itu selalu diciptakan agar Prabowo ini nggak bisa tenang. Prabowo ini kan terlalu keras, ya, terlalu keras dalam anti korupsi. Koruptor besar, pemilik sawit itu udah 3,1 juta hektar itu kan semua kan kroni Jokowi, diambil semua. Harta-harta mereka yang ilegal itu yang selama Jokowi mau diputihkan, diambil dikasihkan kepada negara oleh Prabowo. Kelompok Jokowi oligarki ini pengen Prabowo supaya tidak dicintai rakyat, agar apa? Agar Gibran bisa masuk menjadi alternatif ke depan gitu. Tentara atau polisi kalau terjadi ributan rakyat terus, rakyat nanti kemudian dibunuh, itulah yang mau dituju oleh orang-orang yang anti Prabowo itu. Karena dia akan bilang bahwa di era Prabowo itu inilah penindasan terjadi, anti-HAM, anti-demokrasi, kekerasan, penculikan, apa segala. Kan mereka mau nempelkan itu lagi pada Prabowo. Kita juga melihat ada indikasi itu mulai muncul. Jadi ada semacam pengkondisian lah, ada semacam pengkondisian, dan seolah-olah bahwa pemerintah ini akan gagal, sehingga narasinya adalah ya sudah, kalau gagal ya ganti sekalian gitu. Ini yang mungkin dimulai dari situ. Tapi yang lebih berbahaya sebenarnya adalah pengkondisian teritorial atau yang disebut dengan human intelligence. Berupa apa itu? Pengkondisian teritorial itu adalah pengkondisian orang per orang. Jadi ini aktor, anggap saja ini pelaku ya, pelakunya misalnya organisasi X. Organisasi X ini kemudian berkeliling dari kota ke kota, menimbulkan basis baru
dan melakukan conditioning intelijen. Tertutup Bang, tidak ada YouTube di situ, private, mungkin handphone di luar, gitu ya, dikunci dengan seal, sealnya diberi jammer sehingga tidak bisa diterobos dengan magnetic jam, sehingga obrolan-obrolannya itu tidak diketahui. Dan kalau pengkondisian ini dilakukan masif, maka tinggal tunggu titik trigger, tinggal tunggu titik waktu yang disepakati oleh organisasi yang ingin merusak ini. Misalnya dia bergerak dulu sisir dari selatan itu misalnya dari, kalau Jogja ya bagian selatan ke barat, Jogja, Purwokerto, terus ke Bumen, terus ke barat sampai ke Banten. Terus yang utara sisir juga, lalu dari Sumatera disisir mulai dari Medan dan seterusnya. Dan ini sudah berlangsung ini? Indikasinya ada, saya menyebut indikasinya ada. Aktor-aktornya sebetulnya gampang diketahui dong Mas? Saya tidak berani menyebut, tetapi entitasnya lembaga negara mestinya tahu. Lembaga negara mestinya tahu. Dan lembaga negara sudah bergerak? Dari yang disampaikan Bapak Presiden, saya meyakini mereka sudah bergerak. Karena Presiden beberapa kali dalam beberapa forum, Pak Prabowo menyebut bahwa ada kepentingan-kepentingan asing dan intelijen jahat yang berusaha merusak Indonesia dari dalam. Ini setidaknya 3 kali Pak Prabowo menyampaikan ini dalam forum yang terbuka. Jadi saya menganggap bahwa teman-teman kita di Pejaten, di Badan Intelijen Negara, terutama Kedeputian 2, Deputi Dalam Negeri, memahami ini. Tanggal sebelum 13 Oktober itu sudah tersebar di medsos draft calon menteri yang disusun oleh Prabowo. Tapi setelah 13 Oktober Prabowo itu ke Solo, tahu-tahu berubah itu susunan seperti yang sekarang ada. Dan faktanya sebagian orang-orang eranya Jokowi, orang yang telah membuat masalah di bangsa ini selama 10 tahun. Wah, ini Prabowo sudah pasti tersandra. Lantas apa solusinya untuk menyelamatkan Presiden kalau memang diyakini tersandra? Ya itu yang kita kemarin sampaikan, agar Bapak bisa membangun bangsa ini dengan baik, lakukan 8 poin itu. Poin ke-8 adalah makjulkan Gibran Wapres ya melalui prosedur. Surat itu kita buat pada awal Februari. Yang intinya sebetulnya ini mau bagaimana Prabowo melepaskan sandera, tentunya dengan risiko keberanian dia menghadapi yang menyandera. Tapi kita kan katakan Purnawirawan siap membackup, bahkan siap mati duluan kalau menghadapi konflik dengan yang menyandera itu. Siapa yang menyandera? Mana lagi gak kekuatan oligarki hitam yang selama ini sudah berkuasa? Di dalamnya tentu ada Jokowi. Kalau Danjen Kopassus yang mau politik serius. Nah, setelah deklarasi tanggal 17 mulailah komentar dari kelompok sana. Hendro ngasih komentar. Hendro ini juga pelintat-pelintut. Pertama dia mengatakan, ya kalau pernyataan dari para purnawirawan pasti itu sesuatu yang sudah terukur. Tapi begitu pernyataan kedua, hati-hati. Ini mungkin purnawirawan sudah kesusupan katanya. Nggak tahu kesusupan apa, saya tak tahu. Agung mengatakan lagi, ini kelompok ini ada kelompok yang nggak kebagian. Saya nggak tahu nggak kebagian apa gitu. Nggak kebagian apa katanya, saya nggak tahu. Tapi itu Agung ngomong. Luhut ngomong lagi, itu kampungan katanya. Nah itu kemudian saya semprot. Gimana bang semprot itu? Hah? Luhut ini pembohong dan penjilat karena kerakusan dan keserakahannya. Dia nggak ngelihat fakta ini di bangsa sudah morat-marit. Kita ini bukan punya niat macam-macam. Saya juga kepala 7, ada yang kepala 8 itu senior saya. 80. Kita sudah nggak punya kepentingan duniawi lagi. Kepentingan kita menjaga umur, menjaga kesehatan untuk bisa tetap berpartisipasi menjaga negara inilah. Untuk diwariskan kepada anak cucu kita dengan baik. Jangan sampai kita masih hidup, Republik Indonesia ini pecah belah atau makin amburadul. Itu aja kok motivasi kita. Mantan Ketua Umum Poros Wartawan Jakarta, Triwibowo Santoso, menyoroti narasi yang berkembang pasca demonstrasi yang masih berlanjut hingga hari ini. Menurutnya, kelompok yang disebut Laskar Cinta Jokowi, dengan cepat menuding kegaduhan sebagai bukti kegagalan Presiden baru, Prabowo Subianto, padahal akar masalahnya justru warisan pemerintahan Jokowi. Fakta sederhana, aparat keamanan yang masih bertugas di lapangan, Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, Mendagri, semua orangnya masih dari era Jokowi. Mesin keamanan yang menurunkan barikade Brimob, menembakkan gas air mata, dan menangkap demonstran bukan dibentuk Prabowo, jelas Triwibowo dalam tulisannya yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp, Sabtu tanggal 30 Agustus tahun 2025. Tri menilai tudingan bahwa Prabowo gagal menjaga keamanan adalah bentuk pengalihan isu yang jelas. Alih-alih mengakui bahwa kericuhan akibat aparat bekerja dengan mentalitas lama, mereka malah menjadikan Prabowo kambing hitam. Strategi ini untuk menyelamatkan Jokowi dan Gibran dari sorotan publik, katanya. Menurut Tri, pergeseran isu ini terlihat jelas dari flyer aksi pekan lalu, yang awalnya menuntut penyelidikan korupsi Jokowi dan lengserkan Gibran, tetapi saat demonstrasi fokus dialihkan menjadi tunjangan DPR. Kekecewaan rakyat selama 1 dekade pemerintahan Jokowi, mulai dari korupsi, KKN Dima, pelemahan KPK,
hingga politik dinasti, coba dihapuskan narasinya dengan menyalahkan presiden baru. Logikanya cacat dan munafik, ujar Tri. Ia menambahkan, separuh kabinet Prabowo masih diisi pejabat dari era Jokowi. Bagaimana bisa Prabowo dianggap gagal mengendalikan negara, padahal separuh mesin negara masih dipegang jaringan lama? Pertanyaan yang masuk akal, apakah ini kegagalan Prabowo atau sabotase halus dari dalam pemerintahan sendiri? Tri Wibowo menegaskan, strategi pengalihan isu ini bukan hal baru. Orde Baru dulu sering mencari kambing hitam untuk menutupi krisis, kini pola itu dipakai Laskar Cinta Jokowi. Fokus publik digeser dari korupsi Jokowi Gibran ke Prabowo, agar delegitimasi dini tercapai. Ia menekankan, publik bisa membaca manuver ini. Keamanan negara memang tanggung jawab presiden, tapi juga melekat pada aktor-aktor lama yang masih bercokol. Menutup fakta ini sama saja menipu rakyat. Laskar Cinta Jokowi ibarat maling yang berteriak paling keras ketika rumah tetangga terbakar, padahal api berasal dari rumah mereka sendiri. Tri menegaskan, jika ingin bicara soal kegagalan negara, Laskar Cinta Jokowi sebaiknya mulai dengan mencermati warisan pemerintahan Jokowi sendiri. Rakyat muak dijadikan objek manipulasi. Narasi pengkambing hitaman mungkin laku di kalangan relawan, tapi di mata publik yang terdampak, ini permainan murahan. Sejarah akan mencatat siapa yang sebenarnya menyalakan api, bukan siapa yang pura-pura memadamkannya, tutup Tri Wibowo.